Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksana Adi Grahadika dengan NIM A11-2022-14554. Kali ini saya akan presentasi ujian tengah semester dengan mata kuliah Bengkel Coding Data Science dengan kode DS01. Nah, di sini tugas utamanya adalah untuk mengembangkan model prediksi hujan yang kuat dan handal berdasarkan dataset Weather in Australia yang diberikan. Nah, dalam tugas ini itu untuk mencakup beberapa kunci. Yang pertama yaitu eksplorasi data atau EDA, lalu ada pembersihan dan preprocessing data, lalu ada pemodelan dan evaluasi, lalu ada validasi, dan lalu ada hyperparameter tuning. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, di sini kita import semua library yang kita perlukan dan kita load datasetnya. Di sini weatheraus.csv-nya. Nah, lalu di sini kita buka datasetnya untuk mengetahui info-info yang ada di dalam dataset tersebut, yaitu menggunakan dfdescribe, dfinfo, dan dfget. Oke, di sini, nah ternyata dataset ini di sini terdapat 145.460 dataset, yang dimana di sini masih banyak sekali missing value-nya. Oke, lalu di sini kita mulai untuk identifikasi missing value-nya. Nah, di sini kita hitung dan visualisasikan presentasi missing value. Dan di sini telah ditemukan terdapat 3 fitur yang dia memiliki lebih dari 40% missing value. Ya. Nah, atau bisa lihat di sini terdapat 3 fitur. Yang pertama yaitu sunshine, evaporation, dan cloud 3pm. Nah, lalu selanjutnya kita visualisasikan distribusi target. Nah, di sini menunjukkan bahwa kelas tidak hujan itu sangat mayoritas, yaitu sebesar 77,58% atau 78% dibanding kelas yes hujan sebanyak 22%. Nah, akhirnya model yang akan kita buat ini cenderung bias dan kita wajib menggunakan teknik sampling seperti SMOTE yang akan kita gunakan di metode ini. Nah, jadi ini untuk heat map-nya untuk memastikan. Nah, lalu kita masuk ke pre-processing data. Nah, yang pertama yaitu penanganan missing value. Di sini untuk pertama ini untuk tahap pembersihan data diawali dengan menangani missing value ya, yang sangat tinggi. Ya. Di sini menggunakan strategi imputasi yang disesuaikan dengan jenis fiturnya. Fitur dengan missing value tertinggi seperti yang tadi ya, ada evaporation, ada cloud 3pm, dan ada sunshine, diimputasi dengan 0 dengan asumsi ketidakadaan cacatan, berarti tidak ada kejadian. Sementara itu fitur penting seperti suhu dan tekanan diimputasi menggunakan median. Dan fitur kategori kalian tersisa diimputasi menggunakan modus atau mode. Nah, setelah missing value-nya diatasi, ini lalu kita mencari nilai-nilai outlier-nya pada fitur numerik. Misalnya ada wind gust speed, max time, rainfall, dan evaporation. Di sini menggunakan metode capping IQR atau interquartile range. Nah, metode ini membatasi nilai yang terlalu ekstrim. Oke. Nah, penanganan ini merupakan contoh dari imputasi IQR. Outlier pada kolom yang dipilih sudah ditangani menggunakan capping IQR. Nah, lalu ada encoding kategorial. Nah, di sini menggunakan label encoder dan kolom arah angin wind gust steer menggunakan one hot encoding. Lalu di sini ada scaling, semua fitur numerik di standar scalar agar memiliki rata-rata 0 dan variansi 1, yang esensial untuk model berbasis jarak atau regresi seperti logistic regression.
Nah, lalu kita masuk ke model evaluation. Nah, pertama ini kita data split, lalu kita untuk pemodelan awal ini data ini kita dibagi menjadi 80% ya data training dan 20% data testing. Nah, ini untuk memastikan proporsinya yang tadi yaitu 78% dan 22%. Ini agar kedua set data ini tetap terjaga. Oke. Nah, lalu kini kita melakukan dua metode, yaitu dua model, yaitu logistic regression dan decision tree. Nah, jadi fokus di sini adalah F1 score untuk kelas yes, logistic regression untuk F1 yes, F1 yes itu hanya 0,46. Nah, model ini memiliki recall yang sangat rendah. Artinya gagal mendeteksi banyaknya kejadian hujan. Nah, dan untuk yang decision tree ini, dia ini sedikit lebih baik, yaitu sebesar 0,54. Nah, kedua model ini memiliki akurasi tinggi, yaitu 82%. Tetapi ini masih banyak kekeliruan, karena ini hanya bagus untuk memprediksi no. Dan kita harus optimasi performa di kelas yes-nya. Nah, lalu kita ada bandingkan performa model. Nah, jadi di sini kesimpulan awalnya, model logistic regression punya F1 score kelas yes yang sedikit lebih tinggi. Performa keseluruhan tinggi karena didominasi kelas no. Namun, F1 score untuk kelas yes masih rendah, masih sekitar 0,5 sampai 0,6 dan menandakan perlunya penanganan imbalance class. Oke. Nah, kita masuk ke validasi and sampling. Nah, di sini kita menggunakan model SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling Technique pada data training ini untuk menceritakan sampel hujan buatan sehingga kelas ini menjadi seimbang. Ya, sehingga menjadi seimbang 50% banding 50%. Kita latih ulang modelnya. Model logistic regression ini menggunakan SMOTE ini. Nah, lalu ada evaluasi sampling. Nah, perbandingan ini menunjukkan keberhasilan SMOTE ya, F1 score di logistic regression SMOTE itu 0,46. Nah, setelah menggunakan ini menjadi 0,61. Nah, di sini berhasil meningkatkan kemampuan model memprediksi hujan secara signifikan. Dan peningkatan ini memvalidasi keputusan. Jadi peningkatan F1 score minoritas naik setelah menggunakan SMOTE. Nah, lalu kita masuk ke hyperparameter tuning and feature selection. Nah, pertama kita feature selection. Nah, di sini mengoptimalkan model logistic regression yang sudah di SMOTE. Nah, pertama dicari dulu fitur terbaik menggunakan random forest untuk menghitung fitur importance. Jadi ini kita pilih 20 fitur teratas. Seperti nah ini. Jadi ini 20 fitur teratas untuk dituning. Oke. Nah, lalu selanjutnya ini kita gunakan grid search untuk menguji kombinasi hyperparameter terbaik pada model logistic regression. Nah, dengan metric scoring, F1 score, hasil akhirnya menunjukkan bahwa model final mencapai skor F1 score kelas yes sebesar 0,63. F1 score setelah pada data testing setelah tuning 0,63. Nah, lalu dan ini adalah tahapan yang terakhir. Nah, jadi kesimpulannya adalah F1 score meningkat dari 0,6041
lalu ke 0,6109 dan menjadi 0,622. Nah, peningkatan ini menunjukkan bahwa teknik sampling smooth dan hyperparameter tuning plus fitur selection efektif meningkatkan kemampuan model memprediksi kejadian hujan kelas minoritas. Nah, jadi sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.